Bapak izin, Ya, silakan. ini mau bertanya Pak Ya, terkait fungsi ASN yang pelaksana kebijakan publik itu, boleh lebih dijelaskan mungkin Pak, atau ya tadi yang kita angkat terkait pelaksana itu sudah betul atau tidak gitu. ya pada Kalau dasarnya kan terkait dengan pelaksana, kita sebagai ASN kita hanya melaksanakan apa yang menjadi, ini kan yang lebih tahu sebetulnya terkait dengan eh, contoh aja kecil, SOP. Setiap instansi pasti ada SOP, ya kan, standar operasional prosedur yang harus ditegakkan. Kadang SOP itu ada, tapi dijalankan enggak. Kan salah satu. Contoh kecilnya SOP aja ya, yang paling mudah, yang banyak di setiap kantor pasti ada SOP-nya. Ya kan, ketika di dokter, ketika ada warga binaan mau berobat, SOP-nya seperti apa? Ini saya sampaikan. Terkait dengan teknis pelaksanaan di unit masing-masing, Bapak dan Ibu yang lebih tahu, bukan saya. Jadi, makanya saya ini tugasnya menggali apa sih yang sudah dipelajari dari materi modul akuntabilitas, kemudian bagaimana aktualisasinya di lingkungan kerja Bapak. Nah, ketika aktualisasinya itu Bapak dan Ibu yang lebih tahu. Nah, saya contoh kecilnya aja sebagai pelaksana publik SOP. Contoh, pembuatan SIM juga sama, pasti ada SOP-nya. Tapi ketika melakukan pelayanan publik, ada pungli nggak di situ? Contoh nih ya, oknum. Oknum, misalkan ketika pembuatan SIM itu, mungkin di peraturannya, kebijakan publiknya, itu hanya biayanya untuk SIM A misalkan 75 atau 80.000. Tapi kenyataan dalam tataran pelaksanaan, coba, mungkin kalau Bapak dan Ibu yang pernah membuat SIM, sudah membuat SIM, pasti ada pungli di situ. SOP-nya kan seperti apa? Datang, kesehatan, ya kan, periksa kesehatan, foto misalkan. Tapi ketika kita itu masuk bayar, di luar print out apa semacam nota itu, artinya ada biaya-biaya di luarnya itu. Jadi kan artinya sebagai pelayan publik dia tidak menjalankan kebijakan publik, akhirnya merugikan masyarakat. Masyarakat tidak berani komplain, makanya tidak ada kepuasan pelanggan di situ, kepuasan masyarakat. Terkait dengan kepuasan pelanggan, kalau di saya di BPS Hukum dan HAM terkait dengan pendidikan, maka pelanggannya adalah peserta diklat. Itu peserta diklat. Peserta diklat ini apakah dia puas ketika mengikuti pelaksanaan diklat? Misalkan ada ketika diklat itu kita diberikan konsumsi. Apakah konsumsi itu sudah sesuai atau belum? Makan siangnya, snacknya, kopinya, kemudian pelayanan cateringnya seperti apa? Ini kan juga ke situ. Ada kebijakannya, ada pelayanan, tapi di pelayanannya ini, di tataran pelaksananya ini yang kadang tidak sesuai, sehingga tidak mencerminkan, tidak membuat adanya kepuasan pelanggan. Itu. Makanya saya bilang, ketika tataran praktek, di unit Bapak Ibu sekalian lah yang lebih paham. Kalau di saya terkait dengan pelaksanaan diklat, maka pelanggannya adalah peserta diklat. Seperti itu. Tapi kalau misalkan Dokter Krisna di kesehatan, pelayannya bisa warga binaan, bisa pegawai di situ. Nah, tataran pelaksananya, tataran apa namanya, kebijakannya pasti SOP yang paling rendah ya. SOP pasti SOP-nya ada itu. Kemudian tataran pelayanannya, pelaksanaan seperti apa? Dokter Krisna yang lebih tahu. Itu makanya tugas saya menggali. Coba mungkin Dokter Krisna bisa berbagi pengalaman ketika contoh lah pas ada SOP-nya. SOP ketika ada warga binaan yang mau periksa kesehatan ke Dokter Krisna. Coba sebentar. Mbak Anita bisa kira-kira bisa menangkap ya maksud saya. Iya Pak, sudah menangkap. Terima kasih. Jadi, ya, nah sekarang coba Dokter Prisna mungkin berbagi terkait dengan teknis pelaksanaan di sana. Kita ambil contoh SOP aja. Tadi saya menyampaikan banyak pelayanan-pelayanan publik yang sebagai ASN. Kan ASN itu termasuk kepolisian, dia juga termasuk ASN kan, termasuk PNS juga. Nah, ketika kita membuat SIM, ternyata di situ ada pungutan-pungutan di luar sesuai kebijakan peraturan perundang-undangan bahwa untuk membuat SIM itu hanya dibutuhkan biaya 80.000. Tapi nyampe di sana, tataran pelaksanaannya
kita sudah dijegat mungkin. Kalau dari pengalaman saya seperti itu. Dengan oknum polisi menawarkan mau cepat atau mau lambat. Nah, ini kan bagian juga Polri juga. Ya kan? Itu. Makanya Latsar ini dengan nilai aneka implementasi ada aktualisasinya. Korupsi. Nah, ini kan bukan anti korupsi lagi, menawarkan. Kan? Menawarkan. Kenapa? Niat, ada niat, kemudian ada kesempatan. Kan gitu. Kalau kita bikin SIM antri, kita mungkin jam 12 baru selesai. Tapi dengan kita memberikan sejumlah uang kepada oknum, kita datang tinggal foto. Nah itu. Ada niat, ada kesempatan, ya kan? Itu. Makanya pada dasarnya kebijakan publiknya sudah baik, tapi di tataran pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah ini makanya saya berpesan membaca modul, menghafal modul sekian banyak tidak mungkin. Saya pun nggak mungkin, nggak sanggup. Betul, nggak sanggup. 5 dari aneka itu, saya tidak mungkin menghafal itu. Tapi saya bisa membaca, saya bisa memahami. Kemudian kita aktualisasikan, itu yang paling penting. Itu aja. Nah sekarang Dokter Krisna mungkin bisa berbagi. Mungkin semua di sini bisa, saya harapkan bisa berbagi. Mungkin ada isu masalah di situ, nanti bisa diangkat dan bisa dijadikan proyeknya. Untuk aktualisasi bisa jadikan proyek kan? Gitu, permasalahan itu seperti apa, nanti aktualisasi seperti apa, bisa jadikan lapor aktualisasi. Nah sekarang Dokter Krisna, saya sampaikan tadi bahwa secara teknis Bapak dan Ibu yang lebih tahu tugas Bapak di situ. Gitu. Kan Dokter Krisna mungkin bisa berbagi SOP-nya seperti apa, kemudian tataran pelaksanaan seperti apa, adakah penyimpangan dari pelaksanaan kebijakan publik di situ, pelaksanaan SOP di situ, SOP-nya sudah jelas, tapi dari pelaksanaannya tidak mengikuti SOP yang ada. Ini bagian daripada pelayanan publik juga. Silakan, Dokter. Ya, Bapak. Paling kalau ini terkait dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan untuk pegawai. Nah, jadi kan sebenarnya kan Pak, kalau SOP-nya itu adalah untuk WBP ataupun pegawai, jadi kan mereka datang mendaftar gitu ya Pak ya, mendaftar, kemudian diperiksa oleh perawat, kemudian diperiksa oleh dokter, kemudian mendapatkan obat, baru pulang gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya yang saya pernah ada beberapa yang berjalan, untuk pegawai itu mereka langsung datang minta obatnya aja gitu Pak. Ya. Nah, jadi langsung minta obatnya ini, saya biasanya pakainya ini gitu. Oh, Nah, iya. di situ. Nah, itu sih Pak paling yang melanggar SOP. Nah, gitu. nah itu maksud saya itu Ibu Anita. Jadi kebijakannya sudah ada, seperti SOP-nya sudah ada, tapi tataran pelaksanaannya di pelaksana itu seperti itu. Datang langsung minta obat, kita menyebutkan obat ini yang biasa dikonsumsi oleh dia. Padahal SOP-nya kita harus diperiksa dulu, kan gitu. Nah ini makanya Dokter Krisna tidak melakukan itu dalam aktualisasi pelayanan kepada WBK maupun pegawai di situ, bahwa dia tetap harus diperiksa terlebih dulu. Bagaimana minimal kan pasti tensinya kan, kemudian mencatat keluhannya apa kan gitu. Tapi ketika SOP-nya dilanggar, dikasih obat langsung, nanti terjadi apa-apa dia pasti ada riwayatnya nggak ada. Oh jadi cuma dia cuma minta obat aja. Nah ini kan juga kan penyimpangan dari pelaksanaan pelayanan publik. Itu termasuk penyimpangan kan, tidak mengikuti SOP-nya, tidak mengikuti kebijakannya. Itu maksud saya seperti itu. Jadi kitalah ini yang ASN baru merubah perilaku seperti itu dengan aneka ini, dengan nilai-nilai aneka ini. Gitu. Tapi tetap harus bertahan bahwa ini udah SOP-nya seperti itu. Tetap warga binaan itu ketika datang itu tidak langsung minta obat. Ya, tapi tetap ada jalur pemeriksaan dulu. Ya kan, screening dulu, ya kan. Keluhannya seperti apa tetap. Walaupun mungkin memang dia penyakitnya itu aja dan obatnya juga itu aja, tapi SOP-nya, kebijakan pimpinannya itu ya harus diperiksa dulu. Itu. Nah, makanya dokter saya jangan melakukan seperti itu. Ini mungkin sebagai pengingat saja. Jadi tetap harus mengaktualisasikan nilai-nilai pelayanan publik tadi itu. Komitmen mutunya juga kan. Selain itu ada lagi Dokter Krisna.
Kesulitannya sih, Pak, kesulitannya kalau WBP saya masih bisa strict gitu ya, Pak, maksudnya harus mengikuti SOP bahwa saya harus periksa dulu baru dapat. Tapi kalau Pak, kesulitannya gitu, kalau misalnya Langsung minta obat ya gitu ya. iya, Nah, itu makanya inilah makanya saya bilang tadi, kita ini merubah mindset ini memang susah. Ya kan, apalagi yang melakukan ini, ya kan, itu kan masih ada perilaku-perilaku seperti itu masih ada. Ya kan, kita juga merasa oh nggak enak. Datang saya minta obat, ya kan, catat obat, dikasihlah obat. Padahal SOP-nya tidak seperti itu. Tapi mungkin pelan-pelan Dokter Prisna bisa mengaktualisasikan nilai-nilai aneka ini di tempat kerjanya. Tetap SOP-nya harus diikuti. Karena dia sudah datang, harus SOP-nya tetap jalan. Pemeriksaan dulu, keluhannya apa tetap. Dan sebagai juga sebagai akuntabilitas, karena pertanggungjawaban itu kan harus ada, ya kan? Bentuk pertanggungjawabannya ya tadi ada diagnosanya segala macam kan, ada resepnya, kan itu ada catatan resepnya segala macam, tetap harus ada. Dan kembali ke nilai akuntabilitas terkait dengan komitmen mutu ya kan pelayanannya, kan itu. Jadi memang penerapan nilai-nilai aneka ini pasti ada tantangan, pasti ada apa namanya, ada kendala. Kendala salah satunya itu. Ketika langsung tidak datang berobat, langsung minta obat, bisa mau nggak mau kita kasih. Artinya sebetulnya begini, memang kalau bisa dipertanggungjawabkan, mungkin nggak masalah juga. Sebenarnya itu bisa dipertanggungjawabkan, karena akuntabilitas itu salah satunya itu. Tapi ada salahnya apa? Melanggar prosedur, melanggar SOP itu, melanggar kebijakan yang sudah ada. Itu. Ini kembali kepada diri kita lagi ya. Bagaimana kita menilainya itu, apakah ini berdampak buruk atau tidak itu terhadap pelayanan kita. Itu. Tapi kalau misalkan pasiennya dari luar, tahu-tahu minta obat, kita berikan obat aja itu kan berbahaya. Kan gitu, pasti kita ada namanya pemeriksaan. Ada lagi, kalau Dokter Prisna sudah menemukan belum isu-isu terkait nanti aktualisasi, rancangan aktualisasinya? masih belum, Pak, masih Belum? mencari-cari kemungkinan, ya tapi saya, mau ada gambaran sedikit tentang ini, Pak, tentang lansia sih, Pak, sepertinya. Lansia? Iya, jadi kita kan di sini itu ada blok DILAN namanya, Pak, disabilitas dan lansia. Jadi itu, semenjak saya ada di sana, itu baru digerakkan lagi, Pak, bloknya. Jadi, dulunya itu ya untuk lansia ini kesehatannya itu tidak terlalu diperhatikan gitu ya, Pak. Oh, gitu. Kemudian ya jadi mereka ya datang ke jadi kita ada 2 poliklinik nih, Pak, sekarang. Jadi ada poliklinik utama, ada poliklinik DILAN. Nah, setelah saya di sana baru poliklinik DILAN itu kembali dibuka. Itu kalau sebelumnya para lansia yang udah tua-tua gitu ya, Pak, istilahnya perginya ke poliklinik utama yang jaraknya ya agak lumayan gitu. Oh gitu. Jadi kalau Iya, Pak. blok lansia itu lebih dekat gitu. Iya, jadi kita Oh buat iya. di dalam blok Di dalam blok. Oh iya. lansia. Nah, ini juga bisa diangkat kan? Masalahnya apa, isunya apa, ini bisa. Iya. Kalau nggak salah minimal 3 ya isunya ya. Kalau untuk Eee, rancangan itu ya, pengajuan itu ya. belum Belum tahu sih ya. kita belum tahu, Pak. Ya, nah, paling nggak mungkin ini hanya apa ya, ya pemberitahuan aja lah. Mungkin siap-siap disiapkan, dicari terintegrasi terkait dengan rumusan masalah yang ada di tempat tugas masing-masing. Karena saya sampaikan bahwa eh, yang lebih tahu itu Bapak dan Ibu sekalian terkait fungsinya di situ. Apa permasalahan aktualisasi di situ, kebiasaan buruk di situ apa, dan akan dirubah ke kebiasaan yang baik itu apa. Bapak dan Ibu yang lebih tahu, gitu aja. Oke, itu terkait dengan pelaksanaan ya wanita. Baik, yang lain mungkin Pak Budi. Pak Budi di Irjen ya? Saya di KI, Pak. Izin. Oh, di KI. Ya. Di KI gimana? Terkait, seperti saya sampaikan, Pak Budi yang lebih tahu dari saya terkait dengan tupoksi di situ. Gimana? Ada nggak permasalahan terkait dengan kebijakan maupun pelaksanaan? Kalau untuk pelaksanaannya kemarin dari ini sih Pak, kalau dilihat dari mungkin kan saya di bagian keuangannya.
di bagian akuntansi keuangan dan pelaporan. Di situ sih saya lebih ke masih belajar ini sih Pak, lebih ke melihat beberapa temuan-temuan dari hasil pemeriksaan Irjen dan BPK seperti itu. Pengawasan ya. Betul, monitoring. Sudah tidak, kasarnya sudah tidak bertugas tapi masih menerima itu gitu ya. Iya, atau mungkin dipindah-pindah tangankan seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa. Tapi tergantung mentornya juga ya. Tergantung pimpinan juga nanti mendukung apa enggak. Karena kan kami suka jadi itu tergantung mentor juga nanti pimpinan mendukung apa enggak. Ya mudah-mudahan sih mendukung aja untuk kebaikan kantor kok. Oke, kemudian kalau Pak Anjas inspektorat juga Pak Anjas. Iya Pak, izin Pak. Ya, kira-kira sudah ada belum terkait kebijakan atau pelaksanaan mungkin yang menyimpang atau ada isu-isu terkait spesifik ya tugas di tempat tugas Pak Anjas ya. Paling kalau saya ngelihatnya di pengaresipan laporan sih Pak masih belum bagus gitu, masih Kalau manual. Pak Anjas bagian apa sebetulnya? Di situ. Di Inspektorat Wilayah 3 Pak. Wilayah 3. Lalu kemudian lebih kepada subnya mungkin pelaporan gitu. Itu Pak, pengaresipan laporan karena masih Pengaresipan. manual. Pengaresipan laporan. Kalau jabatan sekarang apa? Ambil apa? CPNS auditor Pak. Oh, auditor, keren ya auditor ya. Gimana ya? Jadi ada beberapa laporan yang kalau kita butuhin itu susah nyarinya, apalagi dokumen fisiknya. Termasuk dokumen scanannya juga susah dicari Pak. Mungkin kalau saya itu kesulitannya Pak. Susah dicarinya ya. Ya makanya ya udah. Ini kalau nilai aneka masuk di mana tuh? Susah cari laporannya. Komitmen mutu Pak. Sampai laporan susah nyarinya. Itu aja paling ya. Iya Pak, paling itu aja. Terus aktualisasi sekarang apa? Paling mulai menata lagi file-filenya yang ada itu Pak, dicari. Ya, jadi ditata lagi aja ya. Iya Pak. Ya udah, sementara itu dulu dah. Sementara itu dulu. Udah nyari yang lain. Iya. Iya, terkait dengan curhatan Pak Abdi tadi. Masihkah pekerjaan selama di plat? Masih Pak. Masih, oh sama ya, udahlah. Iya. Saya nggak bisa ngomong kayak gitu. Sama ya. Oke, sekarang Bu Ade Fitria, silakan Bu, terkait dengan kebijakan tadi, kebijakan maupun pelaksanaannya. Apakah sudah sesuai ataukah menyimpang dari SOP atau kebijakan? Siap Bapak. Mungkin karena saya penempatannya kan di bagian humas Pak, lebih pada publikasi. Nah kalau untuk yang menyimpang dan segala macam sejauh ini belum ada, tapi mungkin ini lebih terkait pada nilai aneka yang komitmen mutu Bapak. Karena yang saya dari outsider pas masuk sendiri melihat khususnya medsos Dirjen Pas sendiri itu masih belum ada kayak brand desainnya gitu Pak. Karena kegiatan-kegiatan yang di-upload, informasi-informasi yang di-upload itu masih belum ada seperti misalnya warnanya Dirjen Pas itu mau konsisten warna apa aja, itu belum, masih campur aduk, sangat tidak enak dilihat menurut saya. Terus juga kayak untuk ucapan selamat hari apapun itu masih menggunakan atasan semua Bapak. Itu menurut saya mungkin saya nanti pengarahan untuk aktualisasinya lebih ke kayak bikin brand desainnya Dirjen Pas sendiri dan juga mengarahkan agar publikasi di sini lebih kekinian dan tidak terlalu kayak mengutamakan apa ya istilahnya jual muka atasan terus. Mohon izin. Kalau jual gimana itu ya? Ya memang kalau di humas ini memang apa ya? Memang dituntut inovasi dan kreativitasnya memang ya kalau di humas itu. Karena di humas saya juga kan di subhumas juga sebetulnya diperbantukan pada adapun jabatan saya itu sebagai penyuluh hukum dan pengajar juga di diklat learning. Nah, di humas itu diperbantukan. Memang yang kita amati memang itu apa yang kita amati memang di humas itu harus orang-orang yang mempunyai kreativitas
terkait dengan pembuatan posternya, ucapan misalkan segala macam itu tampilannya memang harus benar-benar orang yang memiliki keahlian juga dalam desain-desain itu juga memang betul. Ya paling kan nanti kehadiran Mbak Ade Fitria mungkin bisa membantu merubah pelan-pelan ya. Itu enggak siap Pak gitu. Kita aja mungkin pelan-pelan ya bisa membantu mengoptimalkan pekerjaan di bagian humasnya. Ini Pak Abdi sendiri, Pak Abdi, masih disuruh kerja nih hari ini? Pak. Ya silakan. Ya untuk saya sendiri sih Pak, kalau saat ini kan di bagian kepegawaian Pak, di bagian umum kepegawaian. Untuk kegiatan sehari-hari itu ya menghandle disposisi surat masuk dan lainnya, scanning dokumen. Ada beberapa hal yang saya temui sini Pak. Yang yang akan saya angkat untuk sebagai aktualisasi nanti adalah pembuatan database pertanggungjawaban kegiatan Pak. Database jadi sistem ya? Enggak Pak, yang simpel aja Pak, menggunakan Excel, nanti saya tambah hyperlink berupa data scan Pak, gitu Pak. Oh gitu ya, jadi dalam bentuk Excel saja ya, yang sederhana ya. Excel kemudian ketika diklik dia langsung menemukan datanya gitu ya. Jadi yang saya temukan sekarang setiap dokumen yang akan di-scan itu larinya ke saya kan Pak. Untuk surat-surat itu lebih ibaratnya lebih ke personal Pak. Tapi kalau surat juga kan kalau kita mau cari itu ada di Sumaker ya Pak ya sekarang Pak. Ya. Nah tapi untuk laporan pertanggungjawaban sebuah kegiatan dari awal sampai akhir itu Pak kan masih mencar kepada masing-masing bagian itu Pak. Jadi saya akan mencoba untuk di bagian kepegawaian ini akan saya buat satu database laporan pertanggungjawaban kegiatan Pak. Jadi ibaratnya dari kepegawaian nanti apabila suatu saat butuh itu pertanggungjawaban kegiatan apa misalnya Pak, nanti tinggal lihat di database itu, kita klik ada hasil scan-nya semua dari pertama sampai akhir gitu Pak. Kurang lebih gitu sih Pak yang terpikir sampai sekarang yang saya pikirkan itu. Karena berkaitan dengan kegiatan pekerjaan saya sehari-hari Pak. Ya mudah-mudahan bisa diaktualisasikan ya. Ya semoga di ACC mentor Pak. Insya Allah sih kalau pada dasarnya mentor itu hanya mendukung saja ya. Pada dasarnya seperti itu. Saya sampaikan tadi, tugasnya untuk aktualisasi itu ya Bapak lebih tahu daripada saya. Jadi itu permasalahannya, tinggal nanti atasan mendukung atau tidak. Tapi pada dasarnya atasan yang baik pasti mendukung. Itu aja. Kemudian Mbak Alma, terkait dengan kebijakan yang di kantor, yang berlaku di kantor, sama pelaksanaannya. Izin Bapak, kedengeran nggak Bapak? Kedengeran, ya. Oke. Jelas. Oke. Ini Bapak, kalau untuk saya sih kepikirannya karena sekarang tugas saya merekapitulasi kehadiran absen apel ya Pak. Cuman di sini tuh karena apelnya absen apelnya itu masih manual, jadi itu terkadang ada yang tulisannya dibilangnya hadir. Tapi ternyata pas disimpek dia terlambat seperti itu Pak. Mungkin di situ sih saya pinginnya membuat inovasi kalau memang bisa membuat aplikasi yang bisa langsung mengecek gitu Pak, kehadiran seseorang benar hadir apel apa tidak seperti itu Pak. Terus? Udah itu sih Pak. Baru itu aja ya. Itu Pak. Oke. Baru kepikiran itu. Memang kalau ini terkait dengan pembuatan aplikasi, gini dulu, kebijakan pimpinan dulu seperti apa kebijakannya. Karena kalau di BPSDM saat ini sudah WFO, artinya absensi itu menggunakan deteksi wajah dan sidik jari. Nah, tidak ada lagi manual. Nah, ini kebijakan pimpinan seperti apa? Ini kan kembali kepada seperti saya sampaikan. Ya kalau kita merujuk ke undang-undang ASN tingginya kan, tapi dalam pelaksanaan kebijakan di instansi masing-masing itu seperti apa terkait dengan absennya. Ini kan berarti absennya manual juga kan itu. Nah, itu kebijakannya dulu. Dari pimpinan seperti apa? Coba. Gimana kebijakannya dulu? Seperti apa? Kalau saya sih di sini belum ada sih Pak untuk kayak dari pimpinan untuk memerintahkan membuat aplikasi seperti itu Pak. Karena memang sejak saya masuk itu untuk absen apel memang manual seperti itu Pak. Jadi kita memprint daftar-daftar nama-nama pegawai yang WFO seperti itu Pak. Ini Bu Alma ini di Kanwil Banten di apanya?
Di Kanwil, bagian kepegawaian, Pak. di kanwilnya di bagian kepegawaian. Iya. Nah, ini absen ini berlaku hanya, maksudnya ini khusus untuk absen masuk pulang atau hanya apel saja? Apel pagi dan apel sore, Pak. Itu setiap hari? Iya, karena itu kan masuk ke dalam data kan nanti, Pak. Jadi setiap sekarang sih dimintanya setiap 1 bulan itu pimpinan meminta untuk rekapitulasi pegawai-pegawai mana yang tidak mengikuti apel sebagai bentuk disiplin pegawai seperti itu, Pak. Nah, kalau saya merekapitulasi itu, jadi karena absennya masih manual, di tulisannya dia hadir, tapi pas disimpek ternyata dia datangnya terlambat. Ada juga yang dia tidak mencentang di absen manual, tapi ternyata hadir. Akhirnya pas direkapitulasi itu kan saya menulisnya tidak hadir kan, Pak. Betul, iya, karena manual. Iya, jadinya itu menjadi komplain dari pegawai tersebut seperti itu, Pak. Iya, nah, maksud saya ini berarti kan absennya ini terpisah karena datang pulang itu tersendiri terkait dengan kehadiran. Untuk apel sendiri itu manual, ya kan? Akhirnya tidak sinkron antara apel yang disimpek dengan yang di manual. Kalau manual itu kan ya seperti Mbak Alma bilang, dia datangnya terlambat tapi di catatan daftar hadirnya dia absen karena manual kan. Atau sebaliknya, dia memang hadir tepat waktu disimpek tapi dia tidak mengikuti apel. Nah, terkait dengan kebijakan di situ, apakah memang diperintahkannya dibuat manual atau berdasarkan simpek tadi? Misalkan secara otomatis berarti dia tidak mengikuti apel karena datang aja terlambat begitu. Logikanya begitu. Pasti berarti dia tidak mengikuti apel. Nah, itu terkait dengan kebijakannya, SOP-nya. Tapi kalau ini menjadi rancangan aktualisasi oleh Mbak Alma terkait inovasi, misalkan pembuat aplikasi, berarti kan membuat aplikasi kan ya? Benar nggak maksud saya? Kalau saya sih berpikirnya gini, Pak, kalau memang bisa membuat aplikasi, saya membuat aplikasi. Tapi jika tidak, akan saya coba sinkronkan dengan simpek gitu, Pak. Jadi menanggulanginya mungkin karena kan di sini kebanyakan baru kayak DLF dan DLH gitu-gitu juga baru mengajukan ke simpeknya itu mendekati gitu kan, Pak. Ya. Kali saya mengajukan sih, Pak, ke atasan untuk namanya DLF dan DLH kalau bisa sebelum berapa hari. Jadi saat apel berjalan saya sudah melihat daftar di simpek seperti itu sih, Pak. Yang baru saya pikirin baru itu sih, Pak. Ya, ya memang kalau seperti ini teknis seperti ini agak-agak sulit ya. Karena kalau sebetulnya sih untuk Latsar ini lebih kepada aktualisasi ya sikap perilaku itu. Tapi kalau inovasi itu biasanya terkait dengan pembuatan aplikasi itu lebih kepada selantiga ya, namanya itu kalau nggak salah pelatihan PKP, itu pelatihan persisnya selantiga ya, itu dia memang membuat inovasi itu. Tapi kalau Latsar ini aktualisasi. Tapi bisa juga, boleh sepanjang pimpinan setuju jadi buat nggak masalah gitu. Tapi berarti ada di luar aplikasi simpek ya, gitu. Kayak seperti Pak Abdi tadi kan dia membuat aplikasi untuk penelusuran berkasnya itu arsip itu dia menggunakan Excel itu, tapi disinkronkan dengan datanya gitu. Bapak memang ini seperti kasus seperti ini terjadi di sini. Kalau kita kan di PPSN itu apelnya itu kan masih virtual ya. Virtual ini berarti kan langsung ya, tatap muka ya, apelnya. Nah itu kita pun begitu, masih mungkin karena pertanggungjawabannya kan yang untuk virtual ini cuma foto, buka, foto, keluar itu. Tidak sampai mendengarkan amanat dari pembina apel. Foto, kirim pertanggungjawaban, sudah keluar. Banyak kan seperti ini kan masalah juga secara teknis gitu. Nah ini mungkin nanti bisa dibicarakan dengan pimpinan Mbak Alma di kantor. Apakah ini bisa dijadikan aktualisasi atau tidak? Atau banyak pilihan lain? Memang kalau nggak salah itu paling nggak minimal 3 lah. Kalau nggak salah ya, 3 gitu. Makanya jika sudah ada 3 itu nanti sudah aman. Oke,
Mungkin ada yang menanggapi? Ini kalau masalah absensi ini, apel, ini secara teknis ini memang di kantor juga seperti itu dulu, saya di BPSDM juga, ada manual juga, tapi sekarang sudah nggak berlaku, karena virtual. Gitu, hanya mengirimkan foto ketika mengikuti apel pagi atau sore itu aja tanggung jawabannya. Ada lagi? Atau ada yang mau menanggapi? Bapak izin Pak. Silakan. Ya, Pak Budi. Izin saya mau ini Pak, mau memastikan lagi dari rancangan aktualisasi itu, saya masih abu-abu nih. Itu maksudnya kita buat rancangannya aja, tapi nggak perlu diimplementasikan atau seperti apa sih Pak? Pasti dong, kalau implementasi pasti. Makanya kan ketika berjalan ini ada namanya habituasi kan. Kebiasaan itu seperti apa di situ. Nah, nanti kebiasaan itu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh masalah itu kita buat sebagai, ya boleh dikatakan sebagai rumusan masalahnya seperti itu. Nanti kita jawabnya seperti apa. Nah, nilai akhirnya itu diaktualisasikan. Gitu. Nanti ada materi tersendiri lah yang lebih paham ya tentang habituasi seperti apa, nanti rancangan aktualisasi seperti apa. Cuman dari saya ini maksud saya sebagai persiapan saja, Bapak dan Ibu itu sudah mempunyai isu-isu yang ada di kantor itu, yang tempat Ibu kerja. Aja sebagai apa namanya, ya boleh katakan nanti biar nggak kaget, maksudnya udah ada persiapan gitu aja. Sudah persiapan, oh iya saya mau angkat ini, dan saya nanti aktualisasi seperti ini. Nanti kan dipresentasikan. Isu itu dipresentasikan oleh Bapak dan Ibu depan penguji. Gitu. Makanya saya bilang ini buat, tadi kan udah presentasi tuh, nah, itu paling ke bagian, ya anggap aja sebagai latihan lah. Karena memang kayak saya juga sama kan, begitu membuka PowerPoint-nya, PPT-nya, saya membaca itu, kan begitu. Tapi nanti ketika di ujian, tidak monoton di situ saja. Seperti menjelaskan di kelompok 3 tadi. Nah itu penjelasannya seperti itu, yang bagus itu. Itu rumusan masalahnya yang diamalkan itu, nanti dia penjelasannya kemana-mana. Padahal cuma itu. Dia menjelaskannya lebar-lebar ini. Seperti itu. Jadi nanti penguji juga enak gitu. Jadi kalau kita kayak seperti saya misalkan membaca nasionalisme adalah ini, itu kan Bapak dan Ibu juga bisa baca juga gitu. Itu makanya saya bilang saya tidak mengajar. Yang saya perlukan saya menggali gitu, menggali apa yang Ibu dapatkan setelah MOC itu dari 5 materi itu aneka itu. Itu kalau saya mengajar menyampaikan materi misalkan PowerPoint yang sudah ada di LMS 2 kali saya hanya membacakan, capek juga. Bapak dan Ibu capek mendengarkan, saya capek membacakan. Gitu. Jadi menurut saya kurang efektif. Saya lebih senang begini. Gitu. Seperti ini. Gitu. Kalau membaca semua sama, videonya ada, melihat materinya sudah ada, mau apa lagi? Tinggal kita baca, pahami, implementasikan. Itu yang penting. Itu Pak Budi ya. Artinya harapan saya secara pribadi punya 3 isu yang ada di situ. Nanti sudah siap begitu pada dasarnya. Tapi nanti pembahasannya ya nanti di segmen berikutnya, gitu kan? Di agenda 3, 4 itu paling enggak semacam ya sudah siap lah gitu, ada isunya gitu. Oke, itu dari Mbak Alma, mudah-mudahan bisa. Tapi selain itu ada lagi nggak Mbak Alma? Itu kan baru 1 tuh. Setelah itulah kasusnya 1, isunya itu 1. Paling enggak 3 Mbak Alma punya 3 isu. Belum nemu lagi sih Pak. Nah itu dia, makanya iya, makanya di sini saya mengingatkan cari isunya lagi. Makanya kan tugas saya kan mengidentifikasi, berarti kan melakukan pencarian terkait dengan datanya seperti apa, ya kan permasalahan seperti apa yang ada di situ. Nanti kebiasaan yang tidak baik itu dirubah menjadi kebiasaan yang baik kan begitu. Itu baru 1 ya, mudah-mudahan nanti bisa nemu lagi yang lainnya. Kemudian Pak Alex. Ya, Jam 10:07, kita istirahat aja dulu kali ya. Mau istirahat dulu atau langsung sampai jam istirahat dulu ya? Ya, saya juga pengen ngopi, ini belum ngopi. Iya Pak, istirahat dulu. Iya Pak, mari ngopi Pak. Selamat kita istirahat ya. Berarti sampai 10:30 aja kita mulai, nggak apa-apa ya? Iya Pak. Iya Pak. Ya, selamat istirahat ya. Kita ngopi dulu ya masing-masing. Iya Pak. Terus mungkin untuk implementasinya sudah cukup mengikuti, step-stepnya udah sesuai. Tapi selama saya mengikuti penugasan ini, mungkin masalahnya adalah ketika dilakukan rekonsiliasi gitu Pak. Kebetulan kan dari BPK itu mengirimkan rekap atas temuan BPK itu 1 bundling untuk 1 kementerian.
Nah, ketika sampai di Inspektorat Jenderal itu kan harus dibagi lagi per wilayah, karena kan masing-masing wilayah punya daerah pengawasannya sendiri. Nah, biasanya ada beberapa temuan itu yang sifatnya mungkin wilayahnya abu-abu, jadi bisa dikerjain oleh sebenarnya ini untuk eselon ini atau eselon lain, tapi akhirnya jadi terjadi perdebatan siapa yang mau mengerjakan itu. Gitu, Pak. Jadi, ya saling inilah lempar-lemparan, karena memang aturannya juga nggak jelas, harus melihat dari sisi mana untuk melihat temuan ini harus dikerjakan oleh siapa. Itu sih, Pak. Jadi SOP-nya yang bisa saja SOP itu memang dibuatnya di tahun lama ya 2016, tapi alur pelaksanaannya kan masih sama saja kan, intinya begitu, hanya mungkin belum ada pembaharuan. Iya. Mungkin Pak Alex ini bisa memberikan macam masukan ke pimpinan. Seperti tadi, ketika orangnya berganti, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya kan, terkait dengan pindahan dan kesulitan memahami tugasnya, karena memang setiap orang itu mempunyai uraian tugas ya, apa yang dia harus kerjakan di bagian itu, ya kan, itu tidak ada mungkin ya uraian tugasnya. Betul, Pak. Ya, itu mungkin ya bisa menjadi salah satu isu bahwa misalkan mungkin tidak optimal atau kurang optimalnya uraian tugas di bidang itu, mungkin bisa juga seperti itu. Artinya kalau terkait dengan tahun SOP, ya artinya sepanjang memang SOP itu memang tahunnya lama, tapi pelayanannya, pelaksanaannya tetap sesuai dengan SOP yang lama gitu. Kecuali ada temuan baru yang dimasukkan dalam SOP itu, bisa merubah kebijakannya. Kemudian terkait masalah ini, isu yang Pak Alex temukan apa selain itu? Terkait mungkin bisa untuk rancangan bisa digunakan sebagai rancangan aktualisasi. Udah ada belum? Sebenarnya yang saya kepikirannya gini, Pak. Kepikirannya adalah untuk SOP-nya sendiri yang update, maksudnya dalam artian ya secara alur besarnya sama, tapi ada beberapa step yang belum ada gitu, Pak. Jadi kayak yang sifatnya itu masih penting gitu. Karena kan di SOP-nya sendiri untuk digitalisasinya, jadi ada step yang masuk ke aplikasi ini itu belum disampaikan. Nah, maksudnya ada update itu sendiri, ada update atas itu. Kemudian ada penetapan untuk yang rekonnya sendiri, Pak. Kemudian kan ada rekon untuk pembagiannya itu ada kayak berita acara atau nota kesepakatan bahwa pembagiannya seperti ini loh gitu. Itu sih, Pak. Biar jelas, biar tidak ada lempar-lemparan lagi. Ya mungkin bisa dibuat ini aja, optimalisasi kali ya. Sifatnya optimalisasi. Iya, semacam optimalisasi pekerjaan itu ya. Mungkin gimana? Juga. Iya. Jadi isunya itu aja. Sementara masih itu sih. Masih itu aja. Ya mudah-mudahan bisa menemukan isu yang baru ya, biar memenuhi paling nggak minimal 3 gitu kan. 3. Dan nanti ketika pimpinan ada pilihan, untuk pimpinan juga ada pilihan nanti kan. Sebaiknya ini nanti juga ada arahan dari pimpinan pastinya kan, terkait dengan aktualisasi yang kita buat. Yang sekarang Bapak Ibu sekalian sebagai penerus mungkin ya sudah mulai waktunya sudah menerapkan itu nilai-nilai aneka, sehingga berikutnya pun sama. Jadi nanti akhirnya memang jadinya kan memang sasarannya kan yang SDM unggul. Nah, SDM unggul ini maka dibekalilah ini salah satunya nilai-nilai aneka ini. Untuk mencapai yang paling tinggi adalah SDM unggul. Itu artinya tidak hanya teori, tidak hanya kasarnya cuma ngomong aja, tapi tidak dipraktekkan, tapi tidak diaktualisasikan. Tapi teorinya sudah dapat, memahami, aktualisasikan itu.